Shalom saudara, kita masuk Abam. Seorang ibu usia 39 tahun ingin bertanya apakah boleh memindahkan kubur papa saya yang di luar kota ke sebelah kubur mama yang ada di kota saya dan saudara. Di mana saya tinggal. Agar anak lebih dekat kalau mau mengunjungi, dan sebenarnya bolehkah sering mengunjungi makam orang tua dalam Kristen? Apakah orang tua saya itu bisa melihat kami yang masih hidup? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Eras. Yang pertama, kalau kita menguburkan orang tua secara umum, artinya dengan dikubur di tanah, kita memang berhak, maksudnya kita berkewajiban untuk menjaga kubur itu bukan demi yang meninggal, tapi demi yang hidup. Sebab kalau Anda tidak mengurusi makam orang tua, orang bisa tersandung karena dianggap Anda tidak menghormati orang tua. Tetapi pada dasarnya, mayat orang tua itu sudah tidak memiliki arti sama sekali, karena yang penting rohnya sudah ada di alam kekal. Itu yang penting. Ya. Nah, berhubung karena sopan santun dunia, Anda mau memindahkannya di sebelah kubur, memindahkan kubur papa di sebelah kubur mama, ya tidak ada salahnya kalau mampu. Tapi saya kasih tahu ya, saya tambahkan, itu tidak ada artinya sama sekali bagi yang meninggal. Itu hanya demi yang masih hidup. Ya. Kalau kita memiliki keluarga yang kemudian dikremasi, di krematorium, lalu abunya dibuang di laut, juga sudah tidak pernah diurus kok kuburnya. Ya, kalau saya ditanya lebih baik dikubur atau dikremasi, ya kalau mau praktis ya dikremasi. Jadi saya tidak melarang memindahkan kubur papa di samping kubur mama demi ya sopan santun hidup dengan manusia lain. Tetapi sekali lagi ini tidak ada artinya sama sekali bagi orang yang meninggal. Kalau masih memang di luar kota, lalu sekali-kali ada orang yang memperhatikan makamnya, tetap aja di luar kota. Karena memindahkan kuburan ini juga perlu biaya. Biaya bisa dipakai untuk yang lain. Tapi saya tidak memaksa Anda loh. Tidak melarang Anda maksud saya. Dan tidak memaksa Anda untuk tidak melakukan itu. Berdoa agar kita jangan melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Saya seorang wanita menikah dan saya sudah dididik secara Kristen Pentakosta dari kecil. Saya mau bertanya, jika orang tua sudah meninggal, apakah kita masih wajib urus perbaiki kuburan orang tua atau biarkan saja kuburan sampai rusak, batu nisan rusak, tanahnya sudah turun, rumput-rumput kering? Karena menurut tradisi Chinese, anak-anak laki-laki yang harus mengurus, sedangkan adik-adik saya, laki-laki semua tidak ada yang mau urus, tidak mau berkunjung, karena adik saya sudah Kristen, sepertinya beranggapan kalau sudah meninggal, ya sudah meninggal. Kalau mau urus ketika orang tua masih hidup, bukan kuburannya ya, dikunjungi dan dibagusin. Karena selama ini saya yang mengurus memelihara kuburan orang tua agar tidak rusak. Apakah seorang yang Kristen, apakah sebagai orang Kristen mengurus kuburan itu dosa? Harus diurus. Kuburan orang tua harus diurus demi yang masih hidup. Kalau Anda tidak mengurus kuburan orang tua, itu tidak jadi berkat bagi sesama. Penilaian umum, penghormatan anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu ngurus kuburannya. Saya mengurus kuburan orang tua saya. Saya tidak pernah lihat sekarang. Mungkin sekali baru dan tidak pernah seumur hidup. Setelah itu maksud saya, sekali melihat, setelah itu saya nggak pernah. Tapi saya mengontrol, saya diberitahu, ini sekarang sudah lapuk, harus diberi ini, beri itu, dibangun. Oh ya, saya biayai, biar aku yang membiayai. Yang lain bisa membiayai, tidak usah ditanya-tanya, saya yang membiayai. Jadi itu demi yang masih hidup. Ya, jangan kita beranggapan orang tua sudah meninggal nggak ada urusannya dikunjungi. Ya mungkin tidak perlu dikunjungi. Kecuali kita mau memeriksa kuburan itu amblek, itu loh,
di bawah tuh longsor, amblas atau tidak, sekali-kali dikunjungi. Tidak ada salahnya. Mengunjungi kuburan orang tua juga sekaligus membuat kenangan bahwa kita pernah punya orang tua yang baik, supaya kita juga mengingat punya saudara-saudara. Dengan mengunjungi kuburan orang tua, kita ingat mama punya adik, punya anak sekian. Anda bisa diingatkan. Ya, secara psikologi bisa diingatkan untuk memperhatikan keluarga bahwa kita ini pernah lahir loh dari orang tua ini. Kok dibiarkan begitu, ya? Kayak kuburan tikus. Nggak boleh. Tetap harus memperhatikan kuburan orang tua. Oleh sebab itu kalau saya ditanya, lebih praktis dikubur atau dibakar? Dikremasi. Dikremasi, abunya ditabur di laut. Nah, itu baru selesai. Itu lebih praktis sebenarnya. Tapi kan ada sebagian orang menganggap itu tidak baik, ya sudah. Jangan dikubur, jangan dikremasi. Tapi kalau tidak menjadi masalah, dikremasi saja, ya. Oke. Oh ya, saya tambahkan, kalau dikubur tetap memiliki kenangan, ya. Tapi kalau dikremasi biasanya kenangannya lebih terlupakan. Pria usia 38 tahun sudah menikah dari Kupang NTT. Salam Pak Eras, yang saya mau tanya Pak, apakah kita bisa bakar lilin dan siram bunga di kuburan orang tua yang sudah meninggal Pak? Mohon pencerahannya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kuburan orang tua kita harus kita urus. Tidak boleh kita telantarkan karena itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi untuk menyalakan lilin dan menabur bunga saya kira tidak perlu. Karena itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Karena orang tuamu tidak ada di situ. Itu hanya tubuhnya, tulang belulang. Tulang belulang. Orang tuamu kalau percaya Yesus dan hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah sudah di surga. Jadi tidak perlu. Ya, oke. Dari pria usia 58 tahun, ini dari Cina, kota Dongguan, ya, dari RRC maksudnya. Saya katakan Cina di sini maksudnya RRC. Tapi kalau menyebut suku atau bangsa, etisnya Tionghoa. Salam Pak Eras, semoga Pak Eras sehat-sehat selalu sekeluarga. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya ajukan ke Bapak. Saya langsung saja Pak. Yang pertama, seorang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, pada saat ia meninggal dan dikubur dan disembayangkan menurut agama lain, apakah mempengaruhi rohnya di kekekalan nanti? Lalu bagaimana dengan mereka yang meninggal karena bencana banjir, kecelakaan pesawat yang tidak bisa dikubur menurut prosedur penguburan? Cara kematian tidak mempengaruhi keselamatan sama sekali dan tidak mempengaruhi keadaan di kekekalan. Pada gereja mula-mula banyak orang Kristen yang mati dibakar. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali. Apakah dikubur dengan cara agama A atau agama B, apakah kena banjir, apakah kena kecelakaan misalnya di pesawat, kebakaran, tidak mempengaruhi. 2. Apakah seorang yang meninggal karena sakit, kecelakaan itu merupakan takdir ditentukan oleh Tuhan? Tahun lalu ada artis yang meninggal bersama suaminya karena kecelakaan mobil. Ada yang mengkaitkan bahwa itu sudah takdir Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu seharusnya tidak bakalan terjadi kalau si supirnya tidak ugal-ugalan dalam mengendarai mobilnya. Apakah Tuhan sudah mentakdirkan artis dan suaminya itu meninggal lewat ulah si supir tersebut? Kalau memang demikian, saya jadi teringat waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati, untuk menebus dosa umat manusia. Tapi Tuhan Yesus yang mengecam, mengutuk orang yang menyebabkan dia sampai disalib. Tapi Tuhan Yesus juga mengecam, mengutuk orang yang menyebabkan dia sampai disalib, dalam hal ini Yudas. Kalau saya coba menghubungkannya dengan kasus kecelakaan artis tersebut, berarti ini juga merupakan takdir ya Pak. Ini ada beberapa kasus yang harus dijelaskan satu persatu dan tidak bisa digeneralkan.
Yesus tidak mengutuk Yudas. Tapi Yudas karena keputusan dan pilihannya, dia terkutuk. Ya. Yesus bisa menghindari salib ketika ditawari keindahan dunia, ketika ia bisa kompromi dengan imam-imam kepala tokoh-tokoh agama Yahudi. Tapi Yesus memilih taat kepada Bapa, dan karenanya dia harus disalib. Jadi penyaliban itu bukan karena takdir yang ditentukan oleh Yesus, tetapi pilihan yang Yesus ambil agar sesuai rencana Allah. Allah punya rencana dalam hidup manusia, rencana yang terbaik, tapi manusia bisa keluar dari rencana Allah tersebut. Takdir itu harus dibedakan antara takdir mati dan takdir hidup. Ada takdir mati, artinya takdir yang tidak bisa diubah. Ini namanya takdir mati atau takdir permanen. Anda jadi orang Tionghoa, Anda jadi orang Ambon, Anda jadi orang Jawa, Anda jadi orang Manado, itu takdir mati, takdir permanen. Anda memiliki DNA atau gen tertentu, itu takdir yang permanen atau takdir mati istilahnya. Tidak bisa diubah. Anda jadi orang Manado itu takdir mati. Anda tidak bisa jadi orang Jepang. Tapi jadi Manado rusak atau Manado baik itu tergantung Anda. Ya. Nah, kembali soal cara kematian seseorang. Sebenarnya ada rahasia Allah di balik ini yang tidak kita ketahui atau yang tidak harus kita tahu. Misalnya umur hidup manusia mestinya bisa 70 tahun, hidup seseorang mestinya bisa 70-80 tahun. Tapi dia mengkonsumsi alkohol, dia merokok, dia hidup sembarangan. Dia akhirnya usia 55 tahun sudah mati. Itu bukan takdir mati, itu takdir hidup. Dia memilih demikian. Nah, mengenai artis yang meninggal karena supirnya ugal-ugalan, kita tidak bisa menjawabnya di sini. Karena di balik ini pasti ada sesuatu yang Allah kerjakan atau Allah putuskan di dalam keadilannya. Dan Tuhan bisa memakai sopir itu sebagai sarananya. Saya ulangi, Yesus sebenarnya tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Maksudnya Allah merencanakan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itu maksudnya. Itu rencana Allah. Tetapi Yesus bisa menghindar dan dalam doanya di Taman Getsemani sempat berkata, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus kemudian memutuskan untuk mengatakan biar kehendakmu yang jadi. Itu jawaban saya dan saya harap bisa dimengerti. Pertanyaan ketiga, kenapa di kitab Perjanjian Lama ada ayat-ayat porno? Kidung Agung, Yeskiel, banyak orang dari agama lain mempertanyakan hal ini, gimana menjawabnya. Sebenarnya porno tidak porno itu tergantung cara pandang orang. Kalau Anda di lembah Bileam, saudara bisa melihat orang-orang tidak memakai pakaian dalam, telanjang, tidak memakai bra. Apakah itu tidak porno? Porno kalau menurut pandangan orang modern, tapi buat mereka tidak. Adam dan Hawa sendiri pada mulanya kan juga telanjang. Jadi kalau di dalam Kidung Agung ada ayat-ayat yang pada umumnya dianggap tabu diucapkan. Ya, itu menurut perspektif pikiran kotor itu memang porno. Tapi kalau pikiran tidak kotor ya tidak porno. Ya, seperti misalnya orang pakai pakaian ya. Harus misalnya 40 cm di bawah lutut baru tidak porno. Kalau di lutut masih porno. Ya tergantung bagaimana orang memandang dan tergantung si pemakai pakaian itu apa maksudnya pakai pakaian itu. Biar orang pakai pakaian lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau yang memandang memang porno, porno saja membuat fantasi porno. Jadi porno tidaknya tergantung perspektif dari orang. Nah kalau kita lihat Perjanjian Lama mengucapkan kata-kata apa adanya seperti buah dada ya dan lain-lain, memang ada buah dada. Itu kan bukan hal yang mesti dianggap porno, tergantung cara memandang.
Yang keempat, di Yohanes 10, 17, ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Di ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan ia berkuasa untuk mengambil dan memberikan nyawanya sendiri. Berarti apakah pada saat ia mati di kayu salib yang mengambil nyawa atau rohnya, Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri karena dia adalah titisan dari Allah Anak. Maaf, kata Allah Anak tidak ada di Alkitab, yang adanya Anak Allah. Allah Anak tidak ada dalam Alkitab ya. Tapi di Roma 8:11 dikatakan bahwa roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, yang kuncinya di sini adalah maksud ia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Di ayat 18 Tuhan Yesus mengatakan ia berkuasa untuk mengambil dan memberikan nyawanya sendiri. Artinya dia memiliki hak. Apakah dia menyerahkan nyawanya, rela mati di kayu salib atau tidak? Itu tidak dipaksa oleh Bapa. Dia memiliki hak, ya, exousia, memiliki hak untuk memberikan nyawanya. Maka dia juga punya hak untuk mengambilnya, artinya untuk bisa hidup atau bangkit. Di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan, dalam ratap tangis ia berdoa kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Jadi dia berdoa kepada Bapa yang bisa membangkitkan dia dari antara orang mati, sebab dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Karena kesalehannya dia dibangkitkan. Jadi dia dibangkitkan bukan karena dia berkuasa, tapi karena dia saleh, maka Bapa membangkitkan. Dan kebangkitan Yesus menunjukkan kesucian, kesalehan, dan ketaatannya. Dan itulah bukti kemenangan. Dia menjadi corpus delicti. Ia bisa membuktikan kesalahan iblis. Mestinya iblis itu taat seperti itu. Tapi setan atau iblis tidak taat. Nah, itu maksudnya, ya. Apakah roh di sini adalah roh Bapa, yaitu Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus di antara orang mati? Jelas kalau itu roh yang membangkitkan pasti bukan roh siapa-siapa. Kalau memang benar demikian berarti pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib yang mengambil rohnya adalah dirinya sendiri, yaitu Allah Anak. Jangan Allah Anak ya, Anak Allah, rujukan Yohanes. Sekali lagi, dia menyerahkan nyawanya dengan rela, maka dia punya hak untuk dibangkitkan. Ya. Sedangkan pada saat dia dibangkitkan, kata pertanyaan ini adalah Roh Kudus yang membangkitkan. Berarti benar ya Pak bahwa Bapa bukan Roh Kudus sehakikat dan memiliki kuasa untuk mengambil dan membangkitkan nyawa. Bukan begitu maksudnya. Allah Bapa itu yang membangkitkan Yesus melalui rohnya. Yesus tidak bisa bangkit sendiri oleh kuasanya. Di Alkitab beberapa kali dikatakan Bapa atau Allah yang membangkitkan. Nah, kalau Yesus berkata bahwa dia berhak menyerahkan dan mengambilnya kembali, maksudnya dia bisa tidak memberikan nyawanya. Dia berhak untuk tidak memberikan nyawanya. Artinya dia berhak untuk tidak taat. Tetapi karena dia taat, dia menyerahkan nyawanya dengan rela, maka ia dapat memiliki kembali, ia dibangkitkan. Jadi kata ia berkuasa untuk mengambil ini artinya ia berhak. Jadi jangan diartikan dia mengatasi kuasa Allah Bapa. Sebab Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Dan itu berkali-kali dikemukakan di dalam Alkitab. Dari wanita usia 33 tahun sudah menikah, punya 2 anak. Salam Pak Era, saya jemaat di salah satu gereja di Medan. Saya mau bertanya, saya dan suami sepakat ketika kami meninggal, kami dikremasi saja. Kami beranggapan, satu, yang hidup saja tidak punya tempat tinggal, kenapa yang meninggal malah punya rumah? Alasan kedua, paling hanya sampai anak saya yang akan berziarah, anak saja yang akan berziarah. Cucu, cicit, dan seterusnya tidak akan pernah berziarah lagi. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Alkitab mengenai kremasi, sedangkan dalam adat Batak biasanya jenazah akan dikubur. Pasti akan ada pertentangan dalam keluarga besar. Dalam ayat Alkitab manusia berasal dari debu,
dan tanah. Apabila dikremasi maka tidak akan kembali ke tanah. Ya kembalilah. Debu juga dikembalikan ke tanah, dilempar ke laut atau dilarung di laut, atau ya itu juga pasti kembali ke tanah. Maksudnya dari debu kembali ke debu itu bukan secara harfiah. Artinya manusia pasti mati, itu maksudnya ya. Nah gimana kalau orang misalnya mati terbakar di udara? Kan juga tidak bisa kembali ke tanah, mungkin abunya kemana-mana. Tapi itu jadi bukan masalah ya. Kremasi bukan masalah. Yang bertanya ini wanita usia 33 tahun berjemaah di GSKI Rehoboth Medan dengan Bapak Gembala Pendeta Yustan Silaban. Jadi jawaban saya kremasi saja tidak masalah. Adapun kalau nanti berhadapan dengan masalah adat, nah itu harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti terjadi konflik berkepanjangan. Tetapi kalau sekarang saya tidak tahu apakah orang-orang Batak yang sudah berpikir maju, moderat, bisa menerima hal ini. Yang digumuli adalah faktor suku ya, maksud saya faktor tradisi ya. Anda tidak sebut nama, saya tidak tahu Anda ini Batak atau bukan, tapi dari tulisan Anda orang Batak. Jadi kalau kremasinya sendiri tidak masalah. Hanya secara adat Anda harus berhadapan dengan keluarga besar dan selesaikan dalam damai sejahtera. Cukup. Adapun alasan Anda, orang hidup saja tidak punya tempat tinggal, kenapa yang meninggal malah punya rumah? Ya, itu pertimbangan Anda. Soal ziarah juga itu pertimbangan Anda. Tetapi terus terang kalau kremasi jauh lebih praktis. Tidak perlu beli tanah, kuburan, karena tanah kuburan juga tiap tahun kadang-kadang ada yang harus mesti membayar, sekian tahun harus kontrak ya. Kremasi lebih praktis. Tetapi harus diakui juga ada orang-orang yang tidak ingin kremasi karena ingin memiliki semacam memori dengan orang tua.